Mari kita simak penjelasan tentang narkoba. Narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan. Narkotika sendiri adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintesis maupun semi-sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Sementara, menurut Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Satu seperti ganja, opium, dan tanaman koka sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Narkotika golongan 2 bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis, di antaranya seperti morfin dan alfa-prodina. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Narkotika gelombang 3 memiliki risiko ketergantungan yang cukup dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Sinte merupakan campuran bahan kimia industri dan tembakau yang merupakan salah satu jenis narkoba berbahaya bagi tubuh penyalahgunanya. Tembakau sintetis atau sinte merupakan campuran dari bahan kimia industri yang kemudian disalahgunakan dengan menjualnya secara ilegal. Misalnya dengan menyemprotkan ke daun tembakau kering atau potongan rumput kemudian dijual dengan harga yang lebih murah daripada ganja alami. Adapun beberapa efek yang dapat dirasakan ketika mengkonsumsi sinte diantaranya adalah nyeri dada, pusing, mual, kerusakan ginjal, penglihatan menghitam dan kabur, sakit kepala, ngilu, kejang, anggota tubuh mengalami. Sekarang kita masuk pada penjelasan tentang narkoba. Pupil, ukuran kadar kalium di dalam darah meningkatkan glukosa. Selain itu, ada juga gejala yang dapat dirasakan dari segi psikisnya. Di antaranya adalah mudah marah, mengamuk, dan halusinasi. Narkotika jenis semi-sintetis. Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan lain. Baiklah, saya akan menjelaskan bahaya-bahaya narkoba. Pertama, menurunkan kesadaran hingga hilang ingatan. Bahaya narkoba yang pertama adalah menurunkan kesadaran yang dapat berujung pada hilang ingatan. Hal tersebut dikarenakan narkoba dapat mengakibatkan efek sedatif seperti kebingungan, hilang ingatan, perubahan perilaku, tingkat kesadaran menurun, dan koordinasi tubuh terganggu. Kedua, dehidrasi. Bahaya narkoba selanjutnya adalah dehidrasi. Akibat ketidakseimbangan elektrolit, jika terjadi pengidapan bisa saja mengalami serangan panik, sakit pada dada, halusinasi, bahkan kejang. Bila dibiarkan tanpa penanganan, gejala-gejala tersebut dapat berujung pada kerusakan pada otak. Ketiga, merubah sel di otak. Bahaya narkoba yang satu ini dapat terjadi jika digunakan dalam jangka panjang dan dalam dosis yang tinggi. Pasalnya, beberapa jenis narkoba memaksa otak bekerja tidak semestinya. Otak dipaksa bekerja lebih cepat, tetapi menekan saraf pusat dan memaksa diri untuk lebih tenang. 4. Mengganggu kualitas hidup. Seperti pada ulasan sebelumnya, narkoba dapat berdampak pada kesehatan fisik dan jiwa seseorang. Hal tersebut dapat berujung pada penurunan kualitas hidup penggunanya. Pasalnya, rasa ketagihan didapatkan dari pengguna narkoba memicu pengguna dalam dosis lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah kematian. Bahaya narkoba yang paling parah adalah kematian. Kondisi ini terjadi akibat konsumsi obat dalam kadar berlebihan yang lebih tinggi dari jumlahnya yang tidak dapat ditoleransi oleh tubuh. Gejala overdosis narkoba ditandai dengan kejang-kejang, mulut berbusa, dan bola mata yang mengarah ke atas. Berikut merupakan video ilustrasi tentang bahaya narkoba. Halo, kenapa? Gue butuh. Oh ya, belum biasa aja. Lu butuh berapa? Nyampe langsung berapa lo? Lu cuma dapat segini bro. Ya udah, kasih bang. Bisa dulu ya? Iya. Aku dikeluarkan dari sekolah. Kehidupanku berubah total dari 100 hingga 0. Kenapa hal tersebut?
sahabat saya meninggal dunia. Dia baru 19 tahun sudah meninggalkan keluarga. Aku kehilangan pekerjaanku. Kenapa aku tidak berjalan tanpa kamu? Ini saatnya kita berbicara tentang bahaya narkoba. Baiklah, saya akan menjelaskan dampak penyalahgunaan narkoba. Narkoba dapat menyebabkan efek serta dampak negatif bagi pemakaiannya. Narkoba dampaknya sangat besar bagi kesehatan fisik, mental, dan emosional. Narkoba memiliki dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung penyalahgunaan narkoba pada tubuh manusia berupa gangguan pada jantung yang mengakibatkan infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah. Dehidrasi yang membuat tubuh mengalami kejang-kejang, halusinasi, perilaku agresif, dan rasa sesak bagian dada. Hemofrosik pernafasan tidak akan bekerja dengan baik dan akan lebih merasakan lelah, hilang ingatan, lalu terinfeksi penyakit menular berbahaya seperti HIV/AIDS, hepatitis, TBC, dan lain-lain. Narkoba yang dipakai terlebih mengakibatkan overdosis yang berujung pada kematian. Dampak tidak langsung narkoba adalah uang dan harta benda habis terkuras, dikucilkan dalam lingkungan masyarakat dan dari pergaulan orang baik, tidak percaya lagi oleh orang-orang lain karena umumnya pecandu narkoba akan gemar berbohong, melakukan tindakan kriminal. Terima kasih. Upaya dan strategi pencegahan penggunaan narkoba. Upaya yang paling baik dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yaitu upaya pencegahan kepada manusia sebagai pengguna dan pengadaan narkoba serta penyalahgunaannya. Penyalahgunaan narkoba dan penggunaannya. Upaya pencegahan narkoba dapat dilakukan melalui pengadaan narkoba serta pemasarannya. Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui yang pertama yaitu pencegahan primer. Pencegahan ini dapat dilakukan kepada orang yang belum mengenal narkoba dan komponen masyarakat yang berpotensi dapat mencegah penyalahgunaan narkoba. Kegiatan yang dapat dilakukan pada pencegahan ini yaitu penyuluhan tentang bahaya narkoba. Yang kedua, penerangan melalui media sosial. Yang ketiga, pendidikan tentang penyalahgunaan narkoba dan bahayanya. Dan yang ketiga adalah pendidikan, pengetahuan tentang narkoba dan bahayanya. 2. Pencegahan sekunder. Pencegahan ini dapat dilakukan kepada orang yang sedang coba-coba dan komponen masyarakat yang berpotensi dapat memberhentikan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan-kegiatan dan upaya yang dapat dilakukan pada pencegahan ini yaitu deteksi dini anak penyalahgunaan narkoba, konseling, dan bimbingan sosial melalui kunjungan rumah. Yang ketiga, pencegahan tertiar. Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang menggunakan narkoba dan komponen masyarakat yang berpotensi dapat membantu pengguna untuk berhenti dari penggunaan narkoba dan membantu bekas korban dalam penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga yaitu pencegahan tertiar. Pencegahan ini dilakukan kepada orang yang sedang menggunakan narkoba dan komponen masyarakat yang dapat berpotensi membantu pengguna untuk berhenti dan membantu bekas korban narkoba untuk menghindarinya. Kegiatan-kegiatan dan upaya pencegahan yaitu yang pertama, konseling dan bimbingan sosial kepada pengguna dan keluarga serta kelompok lingkungannya. Selanjutnya, menciptakan lingkungan kondusif agar mantan pengguna tidak terjerat lagi kepada penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, ada upaya pencegahan narkoba yang dapat dilakukan oleh orang tua dalam mencegah penggunaan narkoba.
Yang pertama, orang tua harus memiliki pengetahuan luas tentang bahaya narkoba agar dapat memberikan pembekalan dan pengetahuan kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Yang kedua adalah hindari kepercayaan diri yang merasa bahwa anaknya tidak mempunyai masalah. Ini agar dapat mendeteksi hal yang tak lazim pada anak. Yang ketiga, jangan segan dan mencari tahu tentang perubahan sikap dan perilaku anak tersebut. Dari kelompok kami, kalau tidak kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum